Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kasih sayang Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Allah. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa di Damsyik ini bagaimana Saulus adalah seorang yang penganiaya. Bahkan juga dia memenjarakan, bahkan membunuh para pengikut Kristus Yesus. Oleh karena dia merasa keyakinan dialah yang merasa benar. Dia anggap berita tentang Kristus adalah sesuatu kebohongan. Berita tentang Kristus adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Tetapi dalam pengalaman di Damsyik inilah yang merubah kehidupan dia. Sehingga dia dahulu yang membenci, yang menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus. Justru dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan dia merubah atau mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa dalam Injil berbicara tentang bagaimana Yesus hidup secara insani. Injil menuliskan bagaimana Yesus hidup secara insani di muka bumi ini. Kurang lebih 33,5 tahun. Dalam Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu, berbicara bagaimana Yesus Kristus hidup di dalam roh. Dia kembali ke dalam kemuliaannya. Dia ada sebagaimana Kristus yang diurapi, yang dilantik, yang menjabat, yang diproklamasikan sebagai raja di atas segala raja, sebagai kepala di atas segala sesuatu yang ada. Dialah Yesus Kristus namanya. Dan di dalam pengalaman Saulus ataupun Paulus ini, dia berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaannya di Damsyik. Demikianlah kebenaran firman Allah kita dapatkan, bahwa Yesus bukan hanya sekedar duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan sekedar dia berpangku tangan saja. Bukan sekedar dia berdiam diri saja. Tetapi dia turut serta menyertai daripada gerejanya, orang kudusnya yang percaya kepada dia. Dan dia ada bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami dan perlu kita mengerti akan kebenaran ayat firman Tuhan ini. Bahwa Yesus Kristus, dia ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita sebagaimana orang yang percaya kepada dia. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan, kita tidak usah merasa khawatir. Kita tidak usah merasa bimbang. Kita tidak usah merasa takut dalam kehidupan di dalam dunia ini. Sebab firman Allah mengatakan, dialah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Allah Immanuel yang selalu menyertai langkah kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan dia turut serta merasakan. Dia peduli. Dia akan turun tangan. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan turunkan daripada kuasanya. Dan dia akan menolong kita sebagaimana gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah Kristus yang kita sembah. Inilah Kristus Yesus yang kita agungkan. Dia tidak hanya naik ke sorga dan duduk berpangku tangan saja. Berdiam diri. Namun dia bersama dengan Bapak Ibu dengan saya dimanapun kita berada. Dan kita percaya bahwa dia selalu menyertai langkah kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, demikianlah firman Allah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, di sana pun ada satu ayat kebenaran firman Allah yang dimana di dalam berbicara tentang peranan roh itu. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam pengalamannya sebagai seorang pemberita Injil, di mana Paulus dia pergi memberitakan kabar tentang Kristus adalah Tuhan. Namun dalam perjalanannya dia mendapatkan lawatan daripada Roh Yesus. Dia mendapatkan daripada penyertaan Roh Yesus di tengah-tengah perjalanan dia. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami benar akan peranan daripada Kristus Yesus di dalam rohnya. Dan dikatakan di sana bahwa Roh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Roh Yesus berbicara bagaimana kehidupan Yesus
daripada kelahiran, kemudian daripada kehidupan, bahkan kematian, bahkan penderitaannya. Ini berbicara bagaimana Roh Yesus secara insani yang harus terjadi dan dihadapi oleh seorang yang bernama Paulus. Di mana Paulus harus menyediakan ataupun siap sedia dengan keadaan apapun yang dia akan hadapi dalam kehidupan dia sebagai seorang pemberita firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu semua bahwa Yesus selama hidup di muka bumi ini, bangsa Yahudi atau umat pilihan Allah tidak menerima dia sebagaimana dia adalah Allah daripada segala yang ada. Malahan bangsa Yahudi menyalibkan dia oleh karena dianggapnya Yesus itulah seorang penjahat. Yesus itulah seorang yang membohongi daripada banyak orang. Tetapi sebenarnya dia adalah Allah. Dan disebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kita haruslah memahami dan mengenal Kristus Yesus dengan benar. Bahwa dia selalu bersama dengan kita. Dia hidup. Dan dia ada menyertai kita dimanapun kita berada. Sekalipun di tempat-tempat yang jauh sekalipun dia ada di sana. Sekalipun kita di tempat yang tersembunyi sekalipun dia ada bersama dengan kita. Oleh karena apa? Dia adalah roh adanya dan dia ada bersama dengan kita adanya. Dialah Kristus Yesus yang hidup dalam roh dengan kemuliaan dengan segala kekuasaannya. Dan demikian firman Tuhan pun kembali kita bicara tentang Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Bagaimana Paulus mendapat lawatan daripada Roh Yesus. Yang menggambarkan bahwa Paulus harus siap sedia dengan segala tantangan-rintangan yang dia hadapi. Bahkan aniaya, bahkan penderitaan mungkin yang akan dia alami. Karena Roh Yesus berbicara adalah bagaimana insani Yesus, kelahiran, kehidupan, bahkan penderitaannya. Dan itu akan dirasakan oleh seorang yang bernama Paulus. Kembali kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat 19. Ada satu ayat lagi yang mengenai kata-kata berbicara tentang peranan roh. Demikian firman Tuhan Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Surat Filipi ada ditulis daripada Paulus sendiri. Yang dimana kondisinya dia terpenjara oleh karena memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun dikatakan di sana bahwa di dalam daripada segala kesudahannya itu ialah keselamatan dia. Oleh karena apa? Bahwa ada pertolongan daripada Roh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang Roh Yesus. Sekarang kita bicara tentang Roh Yesus Kristus. Di sini berbicara bagaimana peranan daripada manusia insani Yesus, kelahiran, bahkan kehidupan, bahkan penderitaan, bicara tentang kematian dan kebangkitannya. Di mana manusia insani ditambahkan dengan segala kemuliaan, kebangkitan yang penuh kuasa, bahwa dia adalah Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dihampiri daripada Roh Yesus Kristus, dilawat bahwa dia walaupun dalam kondisi apapun juga yang dia alami, yang dia hadapi, sekalipun menderita, namun kesudahannya bagi Paulus adalah kemenangan, kemuliaan. Dia diberikan mahkota kehidupan. Kemuliaan daripada Kristus akan melimpah dalam kehidupan dia selaku gereja Tuhan pada akhir zaman itu. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus adalah Raja bagi kita. Dan dia adalah Allah bagi kita. Dan dia selalu bersama dengan kita. Dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi dan juga situasi apapun juga yang kita alami dan kita hadapi. Jangan tanggalkan imanmu. Jangan engkau mencari ilah-ilah lain. Tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Dan percayalah, belas kasih sayang Tuhan, anugerah, bahkan kelimpahan, merambah dan melingkupi kehidupan kita selaku gerejanya yang percaya kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.